Hai siswa kelas 5, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Bagaimana nilai tengah semester kalian kemarin? Nilainya bagus-bagus bukan? Apakah semua kegiatan kalian berjalan lancar? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Oke, siswa kelas 5, pada pertemuan kali ini kita semua akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 9. Pada kali ini kita semua akan membahas tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran bagian pertama. Nanti kita semua akan mempelajari tentang sholat tarawih dan sejarahnya, tentang kapan sholat tarawih mulai dilaksanakan, asal mula atau sejarah sholat tarawih, makna sholat tarawih, dan hukum sholat tarawih. Yang pertama tentang asal mula sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan Rasulullah pertama kali pada tahun kedua Hijriah. Jadi, sholat tarawih tidak langsung dilaksanakan saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Akan tetapi, sholat tarawih dilakukan pertama kali setelah Nabi hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Namun, saat itu namanya bukan sholat tarawih, tetapi namanya Qiyamul Ramadan. Kenapa disebut Qiyamul Ramadan? Karena sholat tarawih hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan. Qiyamul Ramadan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak selalu di masjid. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Qiyamul Ramadan tidak selalu di masjid. Mengapa demikian? Karena beliau khawatir jika dilaksanakan di masjid, para sahabat menganggapnya wajib. Oleh karena itu, Qiyamul Ramadan pada saat Nabi Muhammad SAW tidak sepenuhnya dilaksanakan di masjid. Jadi, kadang dilaksanakan di rumah, kadang dilaksanakan di masjid. Nah, ini semua penjelasan tentang asal mula sholat tarawih. Sudah paham semua bukan? Selanjutnya kita bahas tentang sholat tarawih pada masa khalifah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar, Qiyamul Ramadan mulai dilakukan di masjid, tetapi cara melakukannya dengan sendiri-sendiri atau berkelompok 3 orang atau 4 orang. Pada saat itu belum ada Qiyamul Ramadan yang dilakukan secara berjamaah dengan satu imam. Misalnya ada 15 orang, dilakukan secara sendiri-sendiri, atau jika berkelompok dilakukan 3 orang, berarti ada 5 imam. Setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini beda lagi cara melakukannya. Cara melakukan sholat Qiyamul Ramadan pada saat itu, Qiyamul Ramadan dilakukan secara berjamaah di masjid dengan satu imam dan yang lainnya menjadi makmum, seperti yang kita laksanakan saat ini. Pada saat ini juga Qiyamul Ramadan dikenal dengan nama sholat tarawih. Lalu, apa pengertian dari sholat tarawih itu? Nah, sholat tarawih berasal dari kata tarwihatun, yang artinya berhenti sesaat untuk istirahat. Disebut demikian karena para sahabat melaksanakan sholat ini dengan istirahat. Sekarang sholat, nanti istirahat, lalu sholat lagi, dan seterusnya. Bahkan kadang diselingi dengan membaca Al-Quran. Karena dilakukan dengan sholat istirahat, maka disebut sholat tarawih, yang artinya sesaat istirahat. Itulah awal mula dari kata tarawih. Selanjutnya, pengertian dari sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Jadi, sholat tarawih hanya dilakukan pada saat bulan Ramadan saja. Nah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan ya. Berarti sebentar lagi kita juga akan melakukan sholat tarawih, sholat yang tidak pernah ada di bulan-bulan yang lain. Lalu, kapan pelaksanaannya? Sholat tarawih mulai dilaksanakan setelah sholat isya sampai terbit fajar. Selanjutnya tentang hukum sholat tarawih. Bagaimana hukum sholat tarawih? Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkad, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apa itu sunnah muakkad?
Sunnah muakkad artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi, meskipun sunnah yang artinya suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, akan tetapi lebih baik dikerjakan. Dasar hukumnya mana? Dalam sebuah hadis disebutkan, mangkana Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, jika kita melaksanakan sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, karena sebentar lagi bulan Ramadan, marilah kita semangat melaksanakan sholat tarawih ya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah 1. Sholat tarawih pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. 2. Sholat tarawih adalah sholat yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. 3. Sholat tarawih sunnah adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sudah paham semua ya? Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga di bulan Ramadan nanti kita dapat melakukan sholat tarawih. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Pertemuan kali ini guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.